Oke. Menjelaskan mengenai pola pernafasan, kemudian standar yang bisa kita dapatkan dari latihan pernafasan itu apa saja sih? Selama ini kan kita selalu mengejar-ngejar dengan gula darah yang rendah. Tapi bagaimana dengan kolesterol? Bagaimana dengan asam urat? Bagaimana dengan kimia darah? Beberapa hari yang lalu saya mendapat pesan lewat Bu Yuli dari seorang praktisi pernapasan. Kemudian praktisi pernapasan esoteris yang mengatakan, apakah ini tidak terlalu cepat? Apakah ini tidak terlalu lambat? Pernapasan esoteris itu adalah pernapasan yang berasal dari rohani. Karena rohani. Sedangkan kita ada sedikit perbedaan, yaitu kita bukan berdasarkan karena rohani, tetapi karena jasmani. Yaitu tujuannya untuk mencapai gula darah, mencapai kolesterol, mencapai asam urat yang stabil. Dan karena itu memang banyak parameter yang berbeda. Parameter mereka adalah ketenangan. Kalau kita bukan ketenangan, tapi langsung harus terjadi pada perubahan kimia darah. Kimia darah. Dan ini nampaknya banyak yang tidak mengerti. Jadi kalau andai kata pada latihan pernapasan, ini namanya intermittent hypoxia. Ya, pernapasan kita lah intermittent hypoxia. Intermittent diambil dari kata terputus. Terputus-putus. Hypoxia dari kata hypo dan oxia, rendah, oksigen. Jadi biasanya ini jadi tujuannya apa? Apakah dengan mengurangi oksigen sebanyak mungkin kita akan mencapai sesuatu? Ya, ternyata seseorang apabila melakukan pernapasan ini, maka dia akan mengalami yang disebut glikolisis anaerob. Proses di mana gula darah kita akan diurai menjadi bentuk lain. Tapi masalahnya di sini kita bagaimana mengurai gula darah kita tapi dalam keadaan tanpa oksigen. Karena glikolisis dari kata gliko, gula, lisis, proses, pemrosesan, penguraian. Kemudian anaerob, tanpa oksigen. Nah, tentu saja itu akan membuat proses tubuh bagaimana? Karena logikanya dalam biologi, manusia melakukan glikolisis aerob. Semua proses penguraian gula menjadi tenaga itu selalu dilakukan dengan udara, dengan oksigen. Lalu kita melakukan sebaliknya. Melakukan dengan buang nafas dan tahan. Buang nafas dan tahan. Apa yang terjadi? Ya, kita akan mengalami yang namanya proses sel kita berubah tugas menjadi fermentasi. Ya, buang nafas dan tahan, pada saat kita mulai kehabisan udara, kehabisan oksigen, sel langsung merubah fungsinya sehingga dia berfermentasi dan kemudian mengurai oksigen dan dijadikan karbon dioksida dan air. Mungkin agak rumit ya. Agak rumit ya. Ternyata tubuh kita istimewa sekali. Punya kemampuan-kemampuan seperti itu. Nah, lalu bagaimana kita untuk mencapai itu? Selama melakukan tarik nafas, sebenarnya tarik nafas dan buang nafas itu sekitar 3 detikan. Tarik nafas, buang nafas. Memang terkesan cepat. Agak berbeda dengan pernapasan rohani yang selalu mengutamakan ketenangan. Artinya, Anda akan diminta untuk tarik nafasnya perlahan, buang nafasnya perlahan. Untuk orang-orang yang belum mengerti namanya pernafasan jasmani ini, pasti akan terganggu sekali. Akibatnya, Anda akan mengalami yang namanya gluconeogenesis. Banyak sekali. Padahal itu sebenarnya tujuannya sederhana.
pernafasan jasmani atau pernafasan intermittent hipoksia ini hanya menyatukan oksigen ke dalam hemoglobin. Hanya itu saja. Jadi tidak rumit. Tarik, itu memasukkan oksigen ke dalam hemoglobin. Jadi bukan bicara soal kepuasan, bukan. Saya kok tidak melihat banyak sekali kasus-kasus di mana orang-orang yang melakukan pernafasan rohani ini gula darahnya bisa sembuh. Sembuh itu artinya pankreasnya sembuh ya. Bukan hanya sekedar memasukkan oksigen dan bagaimana mengeluarkan karbon, sudah bukan. Tapi kalau di sini adalah tarik nafas, buang nafas dalam waktu yang urutan. Tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, buang nafas. Dan ritmenya sama. 1,5 detik tarik, 1,5 detik keluar. Kalau di porohani biasanya 5 detik tarik, buang. Tarik, buang. Terus gitu ya. Kalau kita sebenarnya hanya ingin mencari oksigennya dengan tujuan tubuh menjadi banyak oksigen, kemudian nanti kita siapkan untuk menahan nafas lama. Jadi nafas ini adalah bagaimana kita mengumpulkan oksigen untuk berancang-ancang menahan nafas dalam waktu lama. 1,5 menit itu bukan yang gampang. 1,5 menit bukan yang gampang. Susah. Ya, jadi proses pada saat tubuh buang nafas dan tahan, itu dia akan membuat tubuh mengalami yang namanya glikolisis anaerob, di mana pada saat seorang kekurangan oksigen, tubuh akan mencari sumber-sumber tenaga baru untuk melanjutkan kehidupan. Tapi oksigen nggak ada. Melanjutkan kehidupan untuk mendapatkan sumber tenaga, tapi kehidupan harus ada terus. Bagaimana? Dia akan mulai memecah gula tanpa oksigen. Yaitu namanya glikolisis anaerob. Pada saat itulah Anda akan mendapatkan tenaga-tenaga cadangan dari gula. Gula yang tadinya tinggi akan dihabisi oleh sistem pernafasan yang aneh ini. Gula darah kita akan mulai berkurang. Tapi jangan salah, bahwa di dalam tubuh terjadi yang namanya balapan antara gluconeogenesis dan glikolisis. Wah, susah ya bahasanya ya. Jadi yang namanya glikolisis adalah proses penguraian gula menjadi tenaga dan tanpa oksigen. Dan satunya lagi, gluconeogenesis terjadi karena kita stres. Apabila Bapak Ibu selama melakukan pernafasan stres, karena lama banget, aduh, gua mau mati. Ini sempoyongan segala macam. Bapak Ibu akan mengalami gluconeogenesis. Nah, sekarang balapan antara glikolisis yang meningkatkan gula dan glikolisis yang menurunkan gula, ini mana yang paling cepat? Kalau Bapak Ibu antara proses glikolisis yang terjadi buang nafas, tahan, menguras gula, dan gluconeogenesis yang membuat kita naik stresnya, Bapak Ibu akan terlihat, oh, kok gula darahnya nggak berubah? Atau, oh, kok gula darahnya malah naik? Ya, karena Bapak mengalami gluconeogenesis lebih aktif, lebih banyak. Oleh karena ini, latihan ini jangan gusar. Jangan gusar, Bapak Ibu. Jangan sekali-kali memikirkan segala sesuatu yang tidak perlu dipikirkan. Saya selalu mengatakan, Pak, boleh nggak kalau andai kata saya berdoa dulu sambil berzikir? Oh, jangan dulu. Oh, Pak Eko ini komunis banget. Ateis ya Pak Eko? Bukan. Bapak, Ibu, saya minta untuk menguasai pernafasan ini.
Apabila sudah bisa, silahkan berzikir. Nah, ukuran bisa itu apa? Ukuran bisa itu adalah gluconeogenesisnya sudah tidak terjadi lagi. Ada Bapak Ibu yang merasa bahwa, aduh sayang Pak, di masa kosong ini pikiran saya kan sebaiknya berdoa atau memohon atau menyebut nama Tuhan. Kan sebaiknya begitu. Ya, itu yang terbaik. Tapi pada saat latihan ini, usahakan kuasai dulu gluconeogenesis Anda, sampai akhirnya yang terjadi adalah glikolisis saja. Bayangkan, ada dua proses dalam tubuh, satu gluconeogenesis yang menaikkan gula, dan satu glikolisis yang menurunkan gula. Anda udah buru-buru untuk pengen berdoa saja. Para berdoa itu kalau Anda kata dalam keadaan tersiksa seperti ini, itu bisa menaikkan gluconeogenesis. Jadi kuasai dulu, pastikan bahwa gula darahnya sudah benar, baru kemudian doa. Ya, berzikirlah, itu nggak apa-apa. Kemudian mengenai kolesterol, apakah nanti kalau andai kata latihan ini kolesterol bisa turun? Oh, saya banyak fakta, bukan hanya kolesterol, ini juga bisa menurunkan asam urat. Banyak peserta yang gusar. Apabila gula darah naik, tidak turun, langsung mereka melakukan beberapa kali kemudian, dan kemudian mereka menyatakan saya berhenti saja. Nggak cocok saya dengan pernafasan ini. Ya, untuk saya nggak apa-apa. Tapi faktanya, Bapak Ibu bisa lihat di YouTube ya. Jadi jangan malas Bapak Ibu untuk mengeluarkan sedikit pulsa untuk melihat YouTube tentang fakta-fakta yang saya temukan tentang bahwa latihan pernafasan ini bisa menurunkan gula, bisa menurunkan kolesterol, bisa menurunkan asam urat. Jadi yang dicari Bapak Ibu bukan hanya di gula, tapi juga kolesterol dan asam urat. Di mana Bapak Ibu harus mencarinya? Ke YouTube Miracle of Breath Indonesia. Di sini nanti akan ada judul yang namanya pernafasan tidak hanya menurunkan gula. Ya. Nah, jadi suatu hal yang biasa kalau andai kata saya melihat bahwa kolesterol yang tadinya sekitar 300 turun 100, itu kalau andai kata Bapak Ibu minum allopurinol, simvastatin atau atorvastatin untuk menurunkan kolesterol 100 poin itu perlu waktu berhari-hari. Nah, di sini apabila Bapak mau melakukan yang benar dan Bapak mau mengujinya, menurunkan kolesterol 100 poin itu bisa hanya dalam waktu 30 menit. Demikian juga dengan asam urat. Cuman masalahnya yang dikejar gula terus. Betul kan? Bapak cuma lihat gula saja. Gula itu sebenarnya kalau andai kata Bapak Ibu sabar dalam latihan pernafasan ini, mau menggali terus kemampuan tubuh kita nggak akan kita nggak akan cepat kecewa. Latihan pernafasan ini adalah yang paling sulit. Kenapa? Ya, Bapak Ibu. Saya ingin jelaskan PMB, IF, dan pernafasan itu sebenarnya menggabungkan antara jasmani dan rohani. Jasmani dan rohani, Bapak Ibu. Kalau andai kata jasmani, saya bilang, Pak, gula darah itu ada dua hal yang harus diperhatikan. Kalau andai kata mengidentifikasi makanan, itu gampang. Saya kasih pelajarannya, misalnya Bapak Ibu, saya minta untuk mengidentifikasi karbohidrat dengan tegas. Bapak Ibu sudah dengan mudah menemukan sekarang. Dulu pasti bingung, di mana salah saya? Kok gula saya nggak turun-turun, malah naik. Padahal makan saya kan cuman oatmeal, itu kan bukan karbohidrat. Saya makan buah, kan bukan karbohidrat. Saya makan sayuran, kan bukan karbohidrat. Ternyata setelah Bapak melihat dengan paradigma baru,
Semua apapun yang merupakan produk tanaman adalah karbohidrat. Ya kan? Nah, mengidentifikasinya gampang. Semuanya langsung terjelaskan. Oh, semua makanan-makanan ini menurunkan gula. Semua makanan ini menaikkan gula. Tapi kalau bicara soal bagaimana dengan gluconeogenesis. Gluconeogenesis itu saya selalu mengatakan, Bapak Ibu. Jadi orang diabetes jadilah orang baik. Ya. Jadi orang diabetes jadilah orang baik. Gimana sih definisi baik? Definisi baik adalah orang yang tidak memancing atau menstimulir rasa stresnya. Bapak berpikir buruk saja, naik. Ibu berpikir negatif saja, naik. Susah dong jadi orang diabetes, nggak boleh kita ngegibah orang, gitu, ngegosipin orang gitu. Ya, ternyata ngegosipin orang, berpikir buruk terhadap orang lain, naik gulanya. Ternyata tubuh kita nggak terima. Apa yang dilakukan pikiran, tubuh kita tidak terima. Bapak Ibu. Jadi inilah yang menjadi pangkal masalah dari gluconeogenesis. Yaitu kita tidak bisa melakukan sesuatu yang tubuh kita tidak terima. Apa yang tidak diterima? Stres. Coba aja Ibu membayangkan sesuatu yang buruk mengenai keadaan orang lain. Gitu. Naik gulanya, Bu. Cek. Cek deh. Nah, jadi pada saat latihan pernafasan ini, Anda diminta untuk menselaraskan antara pikiran dan tubuh. Kita berusaha mengosongkan pikiran. Wah Pak, saya kan nggak bisa ngosongin pikiran, itu nanti kesurupan nanti. Ya nggak ada sih orang yang latihan pernafasan kesurupan langsung gila. Di mana anakku, di mana istriku, dan sebagainya. Nggak. Latihan pernafasan ini adalah mengosongkan pikiran agar tidak terjadi yang namanya lonjakan hormon kortisol yang menaikkan gula darah. Hormon kortisol itu ada hormon otak yang biasanya terpancing apabila muncul rasa takut, rasa bingung, rasa khawatir, rasa negatif, perasaan negatif, atau sesuatu yang menekan stres. Ya, Bapak Ibu. Kalau andai kata Bapak sudah bisa melatih latihan pernafasan dengan tidak menggunakan perasaan dan pikiran, maka tubuh akan menggunakan pikirannya sendiri. Pikirannya itu apa? Pikirannya diatur oleh namanya saraf otonom. Ya, di tubuh kita ini sebenarnya ada pengatur pikiran tubuh. Oh, tubuh yang sudah berpikir, Pak? Bisa. Dari mana datangnya tubuh yang berpikir sendiri? Nah, sekarang jantung Anda itu siapa yang ngatur? Anda dalam keadaan Bapak Ibu dalam keadaan tidak sadar, atau misalnya dalam keadaan tidur, siapa yang ngatur jantung? Siapa yang mengatur pernafasan kita, paru-paru kita? Siapa yang mengatur ginjal kita? Siapa yang mengatur lambung kita? Siapa yang mengatur usus kita untuk tetap mencerna makanan? Ya kan? Itu adalah pikiran tubuh yang diatur oleh namanya saraf otonom. Otonom itu mandiri. Dia tidak bisa dikendalikan oleh pikiran sadar. Dia dikendalikan oleh pikiran bawah sadar kita. Yang disebut saraf otonom itu. Saraf otonom adalah pikiran tubuh. Dia dibantu oleh dua saraf yang menjadi tangan kanan dan tangan kiri. Namanya saraf simpatik dan saraf parasimpatetik. Jadi kalau andai kata mata saya berkedip, menutup matanya, maka simpatik bekerja. Kalau buka, namanya parasimpatik bekerja. Jadi bergantian, ya bergantian. Itu mengatur ke semua tubuh kita. Nah, pada saat itu Anda semua diminta untuk menselaraskan supaya jasmani kita itu pikirannya bisa dikendalikan. Tidak menimbulkan hormon kortisol bangun yang menimbulkan gluconeogenesis atau kenaikan. Jadi kita sebenarnya bicara mengenai keselarasan. Keselarasan Bapak Ibu. Kalau andai kata, saya rasa saya belum pernah menemukan
pendidikan wawasan untuk diabetes yang sebenarnya sangat rigid kita, lengkap dari mulai jasmani dan rohani. Cuman rohaninya kelihatannya sini nggak ada yang berhubungan doa, tidak ada. Di sini adalah bagaimana kita mengenal diri sendiri lewat pernafasan dan bagaimana menurunkan gula darah. Jadi di sini kita tidak menjelaskan sesuatu yang sifatnya esoteris, Yamin. Bapak Ibu latihan pernafasan, nanti akan muncul suatu tenaga begini-begini. Saya tidak begitu. Saya menjelaskan kimianya, apa yang terjadi pada tubuh kita. Demikian juga hal-hal yang banyak nanti akan kita terima kalau andai kata orang yang ber-SGOT tinggi. SGOT adalah kimia darah untuk liver. Biasanya kalau orang itu SGOT-nya biasanya sekitar 28, 25. Itu harusnya begitu. Bapak cek coba SGOT. Itu biasanya yang tinggi adalah orang-orang yang sibuk. Orang-orang yang sibuk, Bapak Ibu. Dan biasanya saya pernah menemukan orang yang SGOT-nya sampai 1.500. Dari seharusnya hanya 30-an paling. Kenapa? Ternyata dia mengalami beban berat, kerjaan yang berat, minum obat. Jadi obat itu ternyata menaikkan SGOT. Ya, Bapak Ibu. Kemudian berapa hal yang berhubungan dengan hemoglobin. Banyak sekali apabila Bapak melihat hematologi, yaitu semua yang berhubungan dengan penjelasan mengenai bagaimana komposisi darah kita, itu harusnya normal semua kalau andai kata latihan pernafasan. Tapi apakah sekali? Ya enggak, harus berkali-kali. Dari mana sih datangnya pengetahuan ini? Ternyata sederhana. Semakin banyak oksigen ada dalam tubuh kita, maka metabolisme kita akan semakin lebih baik. Itu aja. Tapi apakah masalahnya bisa hanya dengan bernafas? Tidak. Orang sering meremehkan olah nafas. Olah nafas adalah teknik bagaimana memberi makan pada tubuh, memberi nutrisi pada tubuh selain makanan. Ya, Bapak Ibu, jadi olah nafas itu cara lain memberi nutrisi pada tubuh selain makanan. Nah, masalahnya kita terlalu banyak makanan. Orang-orang diabetes orang kelebihan makanan. Jadi demikian Bapak Ibu. Nah, kita akan nanti oh ya, mengenai kolesterol. Saya harus sampaikan Bapak Ibu sekalian. Kolesterol itu sesuatu yang menakutkan untuk para pelaku PMB. Kenapa sih Bapak Ibu takut? Ya, Pak, saya kan seharusnya kolesterolnya 200. Setelah saya melakukan PMB, kok kolesterol saya naik? Asam urat saya naik. Ya, kenapa? Karena masalahnya adalah orang pemakan protein itu ternyata beda proses metabolismenya dengan orang pemakan karbohidrat. Orang pemakan protein itu berbeda sekali dengan orang pemakan karbohidrat. Orang pemakan karbohidrat standarnya ada 200 maksimal. Sedangkan kalau andai kata pemakan protein tidak. Kenapa? Ternyata kolesterol itu adalah agen antiinflamasi. Inflamasi itu apa sih? Inflamasi itu peradangan. Peradangan itu sama dengan rasa bakal sakit, kemungkinan akan sakit itu dia akan dimulai dari situ. Ya. Lalu dulu tugas kolesterol dikenal sebagai apa? Oh jangan, itu penyakit. Itu biang sakit kita. Itu penjahat itu. Jadi sebenarnya kolesterol itu tidak diperlukan. Bapak Ibu salah. Kolesterol itu adalah kimia tubuh yang sebenarnya berfungsi untuk menyuplai organ-organ hormon dengan bahan baku. Bahan bakunya adalah kolesterol. Jadi Bapak yang waktu muda dulu bersemangat, kalau lihat lawan jenis ya, tertarik, kemudian itu
Itu membuat Bapak Ibu seperti kenapa? Ibu juga tertarik, waduh, itu cakep tuh, ada Lee Min Ho, bintang Korea ya. Kemudian cewek-cewek langsung pada ngesot semua menghadapi bintang ini. Ataupun bapak-bapak yang melihat, aduh, orang-orang dari Korea ini cakep-cakep ya. Rasa yang muncul itu sebenarnya dimulai dari bahan bakar yang namanya kolesterol itu. Sehingga kita punya rasa untuk tertarik pada lawan jenis kita. Ya, dia membuat hormon testosteron laki-laki ya. Jadi di kelamin itu ada buah pelir, yaitu orang namanya testis. Itu di situ dibuatlah dari kolesterol diubah menjadi testosteron. Testosteron nanti akan membuat sperma. Di perempuan juga iya. Dari kolesterol itu dirubah menjadi progesteron. Dia yang bisa mengatur head-nya seseorang atau kemudian punya PMS ya, PMS. Premenstruasi. Ya, kemudian bisa membuat telur yang bisa dibuahi dan sebagainya, dan bahkan kita punya keturunan itu hormon kolesterol. Selama ini kan kita menganggapnya kolesterol itu penjahat banget. Dia nyakitin jantung. Menurut saya yang praktisi naturopatik, aneh ya, kolesterol dibuat oleh liver, maksud dia menyakiti jantung. Apakah memang manusia dibuat umurnya pendek karena adanya bahan kimia kolesterol itu? Tidak. Kita yang salah dalam konsumsi. Ya, Bapak Ibu. Karena kita mencampurkan gula yang namanya glikasi. Bapak Ibu nanti boleh mencari di Google yang namanya glikasi itu apa. Kemudian kolesterol juga kita kenal sebagai bahan baku untuk empedu. Empedu itu ada di hati kita. Nah, kalau kita makan daging, makan lemak, itu kita nggak bisa dicerna oleh asam lambung kita begitu saja, tidak. Harus dicampur dengan empedu. Empedu itu yang mengurai protein dan lemak tadi. Jadi bahan bakunya apa? Kolesterol. Nah, jadi banyak sekali fungsi kolesterol Bapak Ibu. Saya hitung ada lebih dari 10 fungsi yang diberikan kolesterol untuk tubuh kita. Tapi sampai saat ini kita hanya menganggap bahwa kolesterol itu jahat lah. Sakit jantung penjahatnya kolesterol. Kita sakit pegel-pegel penjahatnya asam urat. Padahal sel-sel tubuh kita ini, otak kita saja, itu bagian besar kolesterol. Ya, oh ternyata banyak ya Pak Eko. Oh banyak sekali fungsinya. Nah, lalu apa yang terjadi kalau andai kata kita misalnya orang diabetes? Tubuh kita kan punya yang namanya homeostasis. Homeostasis adalah pada saat tubuh membutuhkan, dia akan membuat kimia darah itu. Kenapa kolesterol dibutuhkan? Jadi gini, kolesterol itu adalah kimia darah kita yang apabila kita mengalami peradangan, mengalami inflamasi, kolesterol adalah kimia darah kita yang pertama kali mengurusi. Orang-orang yang diabetes itu mengalami yang namanya degeneratif. Oh, apa sih Pak Eko? Istilahnya sulit-sulit ya, namanya degeneratif apa sih? Regeneratif itu apa? Degeneratif itu adalah kemampuan sel kita itu tidak mampu berkembang. Nah, saya berikan contoh. Misalnya Pak Prianto, ini Pak Prianto lagi ngeliatin saya sampai senyum-senyum. Pak Prianto, kalau andai kata melihat foto Bapak 20 atau 30 tahun yang lalu, pasti Bapak kaget. Bukan kaget ya, agak dilihatkan ke orang lain. Misalnya, ke cucu Bapak mungkin. Iki lho nak, Simbah 30 tahun biyen.
ini loh, nak, simbahmu, kakekmu, 30 tahun lalu. Bedakan dengan sekarang. Kita sih merasa bahwa itu suatu yang normal. Tetapi untuk anak-anak, oh kok jauh beda jauh Pak? Bapak lebih ganteng, kakek lebih ganteng dibandingkan sekarang. Sekarang sudah ada keriputnya. Saya sudah tua, sudah 30 tahun. Kenapa ya kayak? Kita tidak mampu menjelaskan secara ilmiah kan? Paling kita jawab, ya kan udah tua, ya wajar lah. Sebenarnya bukan gitu. Cara menjelaskan secara ilmiah adalah ternyata kita melalui yang namanya proses regenerasi terus-menerus, di mana setiap 45 hari sampai 120 hari, sel-sel tubuh kita itu ternyata berganti. Berganti terus. Begitu dibuat, diciptakan, terus mati. Akhirnya sel-sel yang luruh. Sel-sel tubuh kita ada 47 triliun. Tapi untuk bergantinya nggak langsung, pankreasnya copot langsung diganti pankreas baru. Bukan. Dia melalui proses regenerasi. Sebagian dari sel-selnya mati dan sebagian digantikan pada waktu yang sama. Itu namanya proses regenerasi. Proses menggantikan dan digantikan dan pergi, itu namanya proses regenerasi. Nah, artinya kalau andai kata Pak Prianto 30 tahun lalu kok beda wajahnya dengan hari ini, karena kita melalui proses regenerasi terus-menerus. Jadi sel yang hari ini beda dengan sel yang 30 tahun lalu. Karena terjadi berputar terus, berdaur terus. Antara 45 hari berganti sampai 120 hari berganti terus. Terjadi puluhan atau ratusan kali pergantian sel. Akhirnya sel-sel yang sekarang berubah. Jadi bukan sel-sel kita makin tua, tidak. Sel-sel kita berganti dengan sel yang baru, cuman karena di dalam sel itu ada perintah DNA. Wah, DNA. Nanti Bapak Ibu bisa lihat namanya DNA tuh. Dia memberi amanah pada tubuh kita untuk semakin tua. Sel-sel yang baru tapi lebih tua. Kemampuannya dalam beradaptasi dalam lingkungan juga makin bagus. Nah, oleh karena ini ada orang yang mencari-cari dokter namanya anti-aging, anaknya Bu Siswanti itu. Bagaimana kita supaya tidak regenerasinya tidak terlalu terhambat. Jadi ada yang orang-orang kelihatan tetap muda saja di usia 50-60 tahun dengan cara diberikan serum anti-aging. Gunanya supaya sel-sel kita tetap muda. Tapi umur kronologisnya tetap tidak menipu. Nah, proses ini apabila dalam tubuh kita berlanjut terus-menerus, ya, seharusnya kita akan menjalani hidup dengan baik dan nyaman. Tapi masalahnya karena adanya gula itu punya sifat jelek. Ternyata dia mendegeneratifkan sel-sel tadi. Dia menghentikan pertumbuhan sel, pergantian sel dihentikan sama dia. Saya berikan contoh ya, Bapak Ibu. Saya mendapatkan satu foto. Saya akan perlihatkan dengan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan tidak kaget ya. Saya akan perlihatkan ke Bapak Ibu. Apa tanggal berapa Ibu doa ini? Ini adalah kaki yang mengalami nekrosis. Saya tutup ya. Ini cukup mengerikan. Di mana kaki yang utuh tiba-tiba membusuk, perlahan-lahan harus diamputasi, kemudian sampai jari-jarinya semua dihilang. Ini kaki yang terbuka, bagian kaki, tapi perlahan-lahan dengan proses dari mobil latihan ini, dia menutup kembali. Ingat yang pertama, kemudian ini menutup kembali.
Masih pengen lihat, masih penasaran? Sekali lagi saya perlihatkan. Saya jelaskan, ini adalah proses di mana orang yang mengalami degeneratif, di mana pergantian selnya diganggu oleh gula. Karena diganggu oleh gula, artinya seperti ini. Gula membuat sel-sel tubuh kita mengalami nekrosis. Nekro ya kata mati. Jaringan yang mati. Karena jaringan mati tidak ada pertumbuhan selnya, tidak ada pergantian selnya, tidak ada regenerasi selnya, maka jelas seperti ini maksimal. Lihat ya. Jadi Bapak Ibu orang yang diabetes punya kemungkinan besar untuk seperti ini. Jangan sampai Bapak Ibu seperti ini. Nah, kemudian ini adalah setelah mau menuju sembuh, di mana luka yang membesar tadi mulai mengecil kembali karena terjadinya proses pergantian sel kembali. Oke, cukup ya Bapak Ibu. Nah, kemudian apabila orang terkena gula dalam jumlah banyak, maka akan terjadi seperti itu, proses degeneratif. Proses degeneratif. Di mana sel tidak akan mampu berkembang. Itu menjelaskan kenapa orang-orang yang sakit diabetes tidak ada yang bisa sembuh. Kenapa orang-orang yang sakit diabetes pankreasnya tidak mampu menyembuhkan sendiri? Kenapa orang yang sakit diabetes jantungnya tidak bisa sembuh sendiri? Kenapa orang-orang yang sakit diabetes sakit ginjalnya tidak bisa sembuh sendiri? Ya, Bapak Ibu. Kenapa? Karena pada saat seseorang sakit dengan 4 macam itu, retinopati, nefropati, kardiomiopati, kemudian neuropati tulang, saraf tepi periferi, dan juga pada misalnya pada osteoporosis, itu orang-orang itu tidak akan mengalami kesembuhan. Kenapa? Karena terjadinya proses degeneratif yang diakibatkan gula. Gula itu bahaya sekali. Gula itu bahaya sekali. Cuman masalahnya kita tidak mau mempelajari bahwa gula bisa disembuhkan kalau andai kata mulut kita mau diajari. Lidah kita tuh mau diajari. Masalah di orang di luar sana, waduh, saya nggak bisa makan, saya bisa mati kalau nggak ada makan nasi. Ya kan? Kemudian saya makan makan buah, sama kan padahal mengandung gula. Sama, saya makan telur, saya makan sayuran, sama. Gula semua itu. Ya. Itulah proses di mana proses regenerasi menumbuhkan sel kembali untuk menggantikan yang rusak itu diganggu oleh gula. Jadi Bapak Ibu kalau andai kata sakit gula, tiba-tiba banyak penyakit ngumpul karena proses regenerasinya dipotong oleh gula tadi. Gula itu jahat sekali. Gula itu yang menyebabkan Anda sakit kolesterol, gula yang menyebabkan Anda sakit asam urat, gula yang menyebabkan Anda sakit batu empedu, pencernaan, ginjal, semuanya. Semua kekacauan sistem tubuh, metabolisme tubuh itu karena gula. Saya rasa demikian ya, Bapak Ibu. Mungkin saya akan jelaskan di waktu yang ada